Oke, selamat malam semuanya. Mohon izin sebelumnya kita perkenalkan kita kelompok pegawai Linux dari kelompok mata kuliah sistem operasi. Nah, jadi di sini kita mau nyoba-nyoba ataupun mengcustom OS OpenUR kita ataupun mengcustom Linux di mana yang base-nya itu dari mulai booting hingga desktop environment-nya kita custom sesuai dengan modul tugasnya. Oke, sebelumnya izin perkenalkan, saya Robi Rizky Permana dengan NFP 15 2024 141 dan ada keempat rekan saya. Saya Dit, Akbar Dika Abrisam dengan NRP 15 2024 148. Saya Ditya Lutfi dengan NRP 15 2024 139. Saya Dilama Sapitri dengan NLP 15 dari 2024 158. sekarang aja Bu. Nah, ada suaranya Bunga. Halo. Ini ada Bunga Anesia Putri dengan NRP 15 2024. Berapa ya? 182 gak sih? Ya nanti ada di bawah sini ya, Abu editin NRP-nya. Ya, nanti juga dicatat di deskripsi videonya. Lanjut, Pak Robi. Lanjut, di sini kita akan demonstrasi instalasinya di satu device aja dulu. Untuk lebih detailnya nanti di kelas kita udah install desktop environment yang berbeda, tiap user berbeda, dengan catatan semuanya udah di custom OS. Kebetulan di sini kita semua menggunakan distro Fedora ataupun dari OpenEuler, dan kita kebanyakan pakainya yang versi 24.v2 LTSP. Itu juga untuk demo kali ini, khusus demo kali ini di device-nya Adit yang ada di set screen ini, dia pakainya Linux terbaru ya Adit ya? Itu versi berapa sih? Terbaru itu berapa ya? Nah, Coba di run aja, dijalanin dulu aja. kita jalanin. Nah, kalau biasanya khususnya sih pakai OpenEuler-nya yang LTS 24 yang sebelumnya. Cuman kalau ini versi yang 9-nya kalau nggak salah. Update-nya ada di kernel di bagian website-nya kalau nggak salah, buat ke driver GPU-nya gitu. Ini pertama-tama kita ini sebenarnya udah diinstal di device-nya Adit, udah diinstal masuk ke desktop environment. Udah ada pakai DDE-nya Adit ya? Ada ya? Ya. Kalau kita nanti bisa sambil cek nunggu aja. Udah nggak lewat CLI lagi, udah ada di apa? Nah, coba login dulu deh. Nah, ini kebetulan di login screen ini Bunga sama Adit yang desainnya. Belum sih, paling nanti diganti deh lagi kan. Coba masuk ke ya Adit. Masuk ke setting di start. Baru ya setting. Oh, ini. Nah, di about tentang Ini sih. ini ada about system. Ya. Nah, itu kan pakainya Kylin Tech OS. Ini tuh turunan dari apa tuh kan KDE itu apa ya? Sebentar. Atau bisa deh sambil chat deh. Dok.
Angular dokumen center format desktop. Nah, untuk versi yang OpenUR-nya Adit di dokumen resminya cuma ada 3 desktop environment yang udah disupport itu. Pertama ada Ukui desktop environment, kedua ada Kiran user desktop environment, sama terakhir Depin DDE yang dari Ubuntu yang diinstal di laptopnya Abui gitu. Nah untuk misalnya di versi 25.9 sendiri kan itu terbaru, belum support banyak-banyak desktop environment lagi. Kalau di versi yang kebanyakan dipakai di kelas juga di praktikum ada Genome, ada DDE, ada Kiran sama Ukui, jadi 4 yang utamanya. Dan sebenarnya bisa aja pakai XFCE atau apa. Coba buka terminal, langsung run aja sudo search. Ya, aku masih. Ya Search, search. Wih, kumaha search ya. Iya udah benar. Search. S E A R C H. Udah. Aduh, shit. List. Di atas Apa list. Apa kan? list. Enter. Masukin password lah. Bentar. Menopan. Nah, komen open kan? Coba sudo dnf list gas. Coba ping internetnya ya. Ya, anggar dan biasa. Jadi kebetulan ini internetnya bermasalah. Jadi kendala rumah. di laptopnya Adit tuh VMware-nya nggak mau connect pak ke wifi. Selalu begitu, Pak. Pak. Oh Langsung gini we, aja. ke ini aja kan ke apa Nah, poinnya tuh modifikasi OS-nya. punya Adit belum dimodifikasi full. Ini wah punya saya. Punya Anda juga sama belum dimodifikasi full. Saya nggak bisa pakai Discord laptop, euy. Nah, kelihatan nggak jelas gak? Nge-lag kan koneksinya kan. Wait. Matiin aja waktu Dit. Di share screen Dit. Kelihatan nggak guys? Nge-lag kan. Buram. Koneksi kamunya jelek. Aman Boleh. ya? Lu pakai smartphone ya? Ya pakai bisnet Pak. Pantes nge-lag. Nah, Nyender. Nah, jelas. Jelas tuh. Tip. Next aja. Nah di sini pertama-tama Aduh, nggak jelas. Identifikasi dulu. Jadi kan udah nginstal Neopatch Pak sesuai
sesuai rule. Modifikasi pertama, di sini turunannya dari LXKT ataupun dari turunan Cina ya kalau nggak salah, kalau pakai buku itu. Juga kalau misalnya, nah di sini kan kelihatan ini pakai Neopatch, ada Deketin kan. udah dekat ini guys. Nah, di sini ada informasinya. Usernya root, lokal usernya atau grup usernya informatik 24. Ini the hostnya pakai Itenas. Ini udah full custom sampai isi-isi Itenasnya. Linux 2.0 dari CLI, build ke GUI, juga usulnya pakai base resolusinya. Karena kalau kita install dari Linux biasanya resolusi umumnya tuh 1080, cuman berhubung ini lewat VMware biasanya auto zoom otomatis, dia ngedeteksi di si laptopnya masing-masing gitu, resolusi laptopnya masing-masing standarnya seperti apa, maka otomatis resolusi saya jadi 1280 jadi 800. Keterangan CPU-nya, GPU-nya, memorinya juga saya extend 4 GB buat swap. Nah, coba saya balik ke sini. Buat saya reboot deh, restart. Nah, ini buat tampilan umum DDE-nya. Sambil nunggu. Ini yang kamu ajarin itu kan. Ini untuk Kan buram tampilan kan GRU koneksinya kan. Kan, buram. bentar. Jelas tadi. Nah, jelas. Nah, jadi ini untuk tampilan GRUB-nya, walaupun ini belum selesai diganti, karena kemarin itu baru coba-coba wallpaper-nya. Untuk wallpaper jadinya sebetulnya ada di Canva, ada di sini. Nah, ini buat login screen di sini, di mana ada di tengah-tengahnya itu ada Play DM buat nanganin logo akun login. Lalu buat GRUB-nya, GRUB yang sekarang yang tadi harusnya pakai yang ini. Ini buat pemilihan OS. Jadi di sini tuh ada misalnya kayak gini. Nah, buat milih-milih OS. Gitu. Nah, di sini udah ada dari batch Open Your yang Rescue dari versi 1.1.2, 1.1.14 sampai 1.1.17 yang paling baru yang udah diupdate sampai ke Buku Edition. Dibuka aja, lagi loading. Nah, tunggu. Ini buat loading bootingnya juga belum diedit, tapi udah siap, tinggal dimasuk-masukin. Kemungkinan nanti di kelas Pak di showcase.
Ini agak lama ya. Nah, sambil nunggu, untuk wallpapernya juga nanti defaultnya kita tuh bakal ganti juga semua dari desktop environment. Pakai ini aja, pakai wallpaper yang udah dibuat aja. Ini kan ya, Deal. Iya, yang itu Yang yang buat wallpaper. Gitu sih Pak, kurang lebihnya. Nah, oke, sambil nunggu. Eh, Nah, ini sama kayak Adit untuk login screen-nya. Coba login dulu. Ada suaranya nggak? Kedengeran nggak? ada. Ada. Nah, rencananya suara itu juga, suara booting juga mau diganti pakai eh, animasi MP4. Itu juga masih proses pengeditan. Mungkin malam ini beres lah. Sama pakai fly mode buat bootingnya juga. Oke, nah di sini udah ada beberapa aplikasi tambahan, ada beberapa juga lingkungan GUI-nya. Kayak misalnya ini Chrome. Bentar, bentar. Oh ya, di sini juga tiap desktop environment file manajernya berbeda-beda Pak. Kalau saya pribadi di sini pakainya Peony karena dia bisa transparan, ringan juga, sama nggak beda jauh sama Windows sih, gitu aja. Nah ini ada Chrome, terus juga ada beberapa terminalnya juga pakai Mate, ada Firefox juga buat unzip atau zipping. Kalau di Windows RAR saya pakainya Engrapa. Artikel dokumen juga buat kayak ada Acrobat gitu. Kalau buat sistem monitor itu buat mirip-mirip kayak hardtop ataupun kayak text manajernya si Windows. Nah bisa dibuka aja sambil nunggu. Dan Ini yang nah buat sistem pantauannya mungkin kayak gini Pak. Kalau pakai sistem monitor tuh ada service, disknya, ada GPU, memori, ini juga network trackingnya juga ada di sini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan benarnya. dan Nah, dan ya, bisa mau pakai yang aku lagi kan udah jalan. internetnya. Ya, udah. Bentar, nanggung. Di Ya, sini so. juga ada Bluetooth Manager, Luma, terus ada Tiger bawaannya, sampai tools-tools komplitnya ada di bawah. Dari XFS sampai terakhir. Paling fitur juga tambahin buat screenshot-nya, sama kernel-kernelnya. Oke, beralih dulu, coba ke laptopnya Adit. Sebentar. Udah muncul. Udah. Tadi Nah, coba tadi. dan aktifin Apa kan? tadi dan checklist. Ini please dong. Tahu tulis. Ini saya langsung dan aktifin.
Kita pakai kiraan ya, Dit, ya? Ya, pakai kiran. Kiraan tuh supportnya turunan dari Arc kalau nggak salah. Jadi bebas install, bebas eh, ngeset Arc atau ngedit desktopnya lagi. Karena internetnya sih. Terus keunggulan kiraan juga pakainya control center, start menu settingnya, sama desktop aplikasinya yang kayak Pluma, text editornya, dan sebagainya. Oh iya, kalau di laptop Adit juga udah ada PS Code ya, Adit ya? Udah ada. Eh, Tinggal coba. coba tes. Eh, Virtual, visual. Nah, nah ini tetangga episode. udah PS Code-nya juga buat sekedar ngedit iseng-iseng, Pak. Oke, jadi langsung aja weh sambil nunggu. Coba cek level ya, sinyalnya Apa kan? jelek. Ya udah lanjut aja. Jadi buat aplikasi dasarnya seperti itu. Terus untuk eh, tampilan desktopnya juga wallpapernya tadi kan diliatin dari Canva, Pak. Nah, nanti kita masuk dulu ke buka folder Bu. Bentar. Nah ini udah. Masuk ke eh, user share. Ayo, User, user test. Ini masa loginan kita pakai rootnya. belum. Ctrl Alt F2 weh. Ganti tata Y. Nah, masuk Astrut. Bentar, salah. Boy, mute. Kalau ngomong. Mute, boy. Boy, mute, boy. Ke Nah, untuk mau kemana? oke. Pertama-tama kita cek dulu awal-awal kalau misalnya kita nggak mau ngubah tampilan desktop, background-nya. Ya bentar. Nah, kalau mau ngubah tampilan desktop ataupun wallpaper, simpelnya kita simpan dulu, kita ekspor dulu yang di Canva. Terus kan kita bisa lewat GUI, bisa lewat Chrome, bisa di-download dulu, masukin di file lokal. Pasti biasanya kesimpan ada di folder download. Coba eh
Masuk Download. ke folder download. D-nya gede. Oh iya. Udah masuk. LS. Tri. Oh, nggak ada apa-apa. TREE. Kalau nggak salah, Oh, ini username-nya. saya teh nyimpen di Picture. Coba di CD. Enter. CD aja. Oh, orang udah kembali. LS. Titik. LS. Nah, berarti masuk ke home. LS. Masuk ke username. Username-nya naon? CD mana sih? Momi. Udah LS. masuk. Nah, coba masuk ke folder download. Iya kan. Pas kemarin tuh saya tuh nyimpan di Picture kalau nggak salah. Oh, di Victor. Coba. Eh, nah, Oke, sip. Nah, di sini Pak udah ada beberapa background tentang Internet Bandung.png wallpaper sama Zoom background. Nah, itu buat beberapa wallpaper di yang udah ada di Victor buat diubah gitu. Coba berarti ke settingannya di sekarang mah masuk berarti ke eh, user kemana? Setting dulu. Control Alt F2 deh, TTY deh balik. Masuk ke root folder atau CD doang weh. Nah, Udah. CD titik, enter, CD /user, CD apa? USR, yes, masuk di folder share, balik lagi, masuk di background, pakai S background, Backgrounds. enter, Udah. LS. Nah, di sini berarti tinggal dipasang-pasangin kayak kiran cari wallpaper.png-nya, naik .jpg-nya, sama default-defaultnya disetting buat tampilan wallpaper bawaannya tuh pas nanti diinstal bakal pakai tema yang udah kita buat tuh. Sama halnya kayak boot screen, juga sama kayak BIOS. Kita semua foldernya di satu folder ini buat dipakai di Linux-nya gitu. Oke. Nah, sekarang tinggal Dilatih mau ngejelasin itu ya cara ngubah tampilannya atau buat wallpapernya. Gila. Dil, Apa? mau ngejelasin buat wallpapernya? Ganti. Hmm. Yes, Ya, accept. Buat gambarnya, buat wallpapernya. buat ngeganti wallpaper. Ya, buat gambarnya itu kan di Canva. Nah, buat di Canva itu tuh si parameternya tuh si format fotonya tuh kan harus PNG kan. Terus Hmm. si
resolusi logonya juga harus 400 kali 300. Terus si resolusi background-nya guys 1920 sama 1080. Terus si warnanya juga dominannya teh harus gelap atau kayak abu-abu atau hitam gitu. Nah, di Canva kan udah kayak gelap hitam gitu dan emang ada logo ITNS-nya juga. Ada lagi? Udah. Ya udah, ya udah itu. Ya ada benernya, cuman sebenarnya mau formatnya PNG, JPG, SPG, BMP bisa semuanya, cuman nggak ideal aja. Biasanya ada kesalahan pas booting atau pas ngerendering gitu. Atau juga di misalnya di resolusi itu sebenarnya nggak 1080 juga kayak saya kan bedanya di sini tadi pakainya 800. Itu karena bawaan ngedetek di GPU-nya otomatis. Bisa juga di-setting kok kalau misalnya nggak cocok gitu. Cuman lebih kecil, lebih bagus gitu ya, asal jelas. Makanya kita pakai PNG gitu. Oke, langsung aja lanjut. Coba di VMware-nya, Ya apa? saat setting-setting Bentar. Kemana? VMware. Masuk ke lewat TTY wedi mana? Meja gede. Lewat TTY? Mhm. Maksudnya? Kontrol Alt F2. Oh, Nah, itu kan TTY. Clear dulu iya. itu. Clear. Coba nano. Nano. Ini sih si nu kamar itu pas ngedit boot screen tadi. Ngedit boot sprint. Coba pakai panah ke atas. Terus. Nah. Hold on. Terus lagi, lagi. Eh, belum kan? Belum. Oh belum. Terus Ini pantos. Coba buat apa? coba manual. Manual. Sudo nano. Eta dirut kan? Oh, itu kudu langsung weh nano. Nano. Nano slash etc slash like dm PC slash apa? like dm. Mana sajadah tadi teh? Terus Tinggal kamu. Slash like dm lagi. Dot config. Sorry, IG-nya hapus. apa? IG-nya hapus. IG. Ya, KONF doang. CONF. CONF. Enter. Nah, Nah, coba scroll ke bawah. yang Pelan coy. Pelan coy. Bawah lagi. belum. Bawah lagi. Udah. Nggak ada. Ke atas. Kelewat. Terus. Nah, ini like them. Oh, bukan. Terus. Oh, Udah, cuma segini. Bentar.
Yang mana sih kemarin teh? Coba cari greater season ada tuh. Eh, mana sih yang nyari teh? Greater season. Creeper season. Glitter season ada. Nah itu hapus weh pagerna. Alas ya, bentar. Aku harus ngapus tahu. Udah. Ganti weh isinya. Glitter season yang ini kan, bener. Greater season. Ganti isi greater season Pakai. pakai like DM GTK greater. Like DM itu kan sama dengan dah. Entah eta lain eta udah dihapus. Tapi isinya Gimana sih? sama dengan udah dihapus. Gak bisa kembali sih. Kembalinya. Glitter Min season. isin. Salah. Udah. Apanya yang diganti? Isinya Yang dalam ya. isinya. Nah, Oke, like DM in GTK min greater. semua hapus ini isinya. Nah itu buat ngeset supaya jadi default biar pas loading screen-nya, Like login DM, screen-nya. Min GTK, like DM apa? min GTK, GTK. min greater. Pakai min, sip, Iya pakai min. sip. Iya pakai min. Greater, Ini tulisnya sip, tab, exit. X. Hah? Apa? Control O, Control O, Ya kedengeran. Exit. Control O, save and exit. Kontrol. Oh, Enter, udah. Control X, Udah habis deh. clear. Nah, Nah itu buat ngeset file biar loading screen-nya jadi ke like DM. Nah sekarang buat play mode juga, coba nah, apt cari apt dnf install play mode. play mode. Gimana sih ngetiknya? PLY Play mode apa? PLY Oh, L Y. PLY Mode. mode mulut mode Mode. pasti play mode lagi pakai H. Oh, pakai play. Ini. Play mode lagi Play mode. min times Min tense. tema pakai bahasa Inggris temana times Iya, times
Tema. Oh, Bahasa tema. Inggris. Maaf. Gini, Heeh. udah Heeh. enter ini teh. Min Y. Nah, jadi di sini kita lagi coba cek dulu buat play mode-nya udah keinstall atau belum. Kalau belum dia juga bakal install otomatis gitu. Itu ada jaringannya nggak, Dit? Eh, ada, ada. Masih 27 KB. Nah, sip maju. Nah, oke. Lagi di mute boy. Oh iya, ya udah. Nah, berarti itu masih installnya, Dit. Masih install. Coba bari masuk ke desktop deh, weh. Sambil nunggu. Salah. Udah masuk. Coba buka terminal. Nah, itu kan buat list paket tadi, Pak, buat di desktop ada beberapa pilihan. Scroll ke atas, Dit, pelan-pelan. Scroll. Nah, terus itu juga ada beberapa paket yang ada di repo resminya yang versi terbaru 25.9. Ada YOLO juga, ada beberapa juga XORG ya buat XFDE, XFCE, XDG clock sampai atas sampai akhir. Paling atas kan. Terus udah kebanyakan udah. Balik lagi aja wes ke TTY udah beres mana. Balik lagi ke ini. Control Alt Tab 2. Beres belum? Belum. Lama. Soalnya Masih jaringannya update. belum. Jaringannya jelek cenas. Oke, nanti kalau misalnya udah play mode,
udah keinstall, berarti tinggal masukin aja Pak tema yang udah dibikin. Kalau nggak salah ada di grup ya Dit ya video buat loading screen atau Ada. script-scriptnya kayak gitunya. Nah nanti aja lah itu mah di spill custom boot screen-nya. Coba Ctrl Alt F3 weh, bikin TTY lagi. Masuk sebagai root. Sambil nunggu instalasi, Udah. cek grub. Sudo nano atau nano langsung weh. /etc/default etc. Salah ketik di tipe-tipe. /grub. Nah, di sini buat grub timeout-nya menunya ada stylenya pakai menu. Jadi dia bisa pilih atas bawah kayak booting awal. Buat background-nya itu ada source lokasinya di mana dia kan pakai wallpaper PNG. Kita belum ganti yang baru. Kalau di laptop Adit nanti ganti yang baru. Timeout-nya juga 20 detik. Distribusinya pakai format release biar ada. Default-nya juga di save. Submenunya pakai true. Nah, buat penting ini buat konsol kita kasih pagar, kita kasih komen atau ya jadiin komen dinonaktifin karena kalau bawaannya di GRUB Legacy itu dia aktif otomatis kalau konsol dia nggak bakal nampilin background ataupun wallpaper. Jadi kita disable dulu. Lalu untuk sisanya ke bawahnya itu bawaan default dari GRUB-nya jangan diubah, jangan gimanain. Nanti biasanya suka error kalau diubah dari GRUB-nya. Oke, Ctrl X aja itu buat nampilin doang. Udah. Udah masuk berarti ke oh iya ini tema namanya sama ikonnya juga belum di custom pakai Arc atau Papyrus Dark, masih pakai bawaan DE-nya sendiri gitu. Soalnya kalau misalnya kita ganti sembarangan, si ikon-ikonnya atau tema-temanya suka berubah aneh gitu, bahkan kadang nggak jalan, jadi kita pakai yang bawaan dulu aja. Nah, kalau buat nambahin identitas distro ada di coba nano/etc/lsb SLB kan? lsb LSB min release enter. Nah, di sini kan bahwa udah diedit sebagian ya distribusi ID-nya di tenas, rilisnya 1.0. Ini mah bawaan dari modul buat identitas distro-nya. Coba masuk ke bentar. dulu berarti. Enggak. Kita Ctrl X langsung. Masuk kemana? Masuk ke wait.
Coba di Fastpatch. Fast. Cepat. Pakai F. S. Cepat bahasa Inggris. ST. Eta teu pakai CT, sorry maksudnya pakai ST. Bahasa Inggrisnya cepat naon? Pas. Nah, FETCH. Slash FE langsung mungkin itu pakai slash. F E TCH. C H. TCH. Apa sih? F E T C H. Nah, enter. Nah, ini. Nah, kan di sini masih keterangannya masih open euler. Juga terminalnya, base-nya lengkap-lengkapnya masih open euler. Coba sudo nano atau nano langsung Nah, slash etc slash os min release enter. udah. Nah, di sini keterangannya coba ubah namanya dari mulai namanya pakai itenas pasti Linux we. Itenas caps lock Tenas. pasti Linux nama biasa we. Nah, gitu naon. Versinya ganti. Bentar. Udah gini. Versinya berapa? Versinya ganti ke 1.0 atau 2.0. Udah. Dalam kurung. Bentar. Bikin kurung. Dalam kurung. Kiran edition. Nah, buat ID-nya ganti Jong Open Euler, ganti ku Itenas. Tong caps lock. Ya sensitif. Nah, di bawah lagi enter dulu. Di atasnya enter. Nah, bikin variabel baru ID underscore like caps lock. Caps lock. ID underscore like. Sorry. Like. Sama dengan like. Jempol. Kutip. Apa? Kutip. Kutip. String. Nambahin string. Kutip 2. Masukin open euler. Caps lock. Entong. Tutupan. Udah. Version ID-nya biarin. Masuk ke pretty name. Ganti. Hapus semua. Kecuali versi. Open euler we hapus. Ganti jadi Itenas Linux. Pasti custom
open euler. Nah, oke. Di bawah unscalar bikin variabel lagi. Paling bawah. Ya udah. Nah, bikin variabel lagi. Home URL-nya. Caps lock. Home underscore. URL. URL. Sama dengan kutip. https:// Caps lock. Enggak lah. Kecil semua kan link. HTT apa? https:// Yes. itenas.ac.id Kelas lagi. Tutupan. Jangan lupa Ctrl O buat di save write out. Enter. Ctrl X. Nah, sekarang udah berubah juga buat identitasnya. Udah pakai Itenas. Coba paste page di. Ini kan opening. Page-nya hapus. Bentar, ini Meh. Nah. Masih kan? Udah berubah kok. Oh, udah berubah ya. Tapi si logonya masih open euler-nya. Ya, logonya masih open euler. Coba neo page. Neo page. Neo ETCH tuh. Page-nya semikan. Neo. Apa page sih? Itu sami jeung page tuh di atas tuh. Nampaknya. Hah? Dirinya E. Nah, gitu. Enter. Nah. Kalau di Neopage kan masih open euler rilisnya. Itu keterangannya kurang komplit. Kebetulan di laptop Adit udah ada page, udah ada identifikasi yang terlebih baru. Jadi isinya OS-nya udah berubah namanya custom open euler. Itu buat merubah identitasnya. Coba tadi di update installnya udah beres. Coba masuk Ctrl Alt F2. Udah. Error. Oh, nggak adanya. Play mode temanya nggak ada. Iya. Salah nulis, salah ngetik. Temana bukan pakai THEMA tapi TEMS. Aduh. Itu tuh paling atas kan ayat tuh. Nah, kita pakai TEMS. THMS. Tak hapus. ME. Hems. Ini kan. Dems itu mah dong. Tema. Bui nulis tema kumaha cara bui? Gue sih. THEME. Dia kasih tahu dia. TH
Fem. Fema. THE. Oke, nah gitu. THE. ME. Enter. Dari Beres ya? Waiting it Waiting. to finish. Waiting, ya udah nunggu. Oke, berarti udah beresnya sampai ID. Nah, nanti buat lebih lengkapnya kita bakal ekspor tiap OS. Kemungkinan 4 sampai 5 device yang bakal diekspor. Buat pentahannya juga nanti dikasih di link di deskripsi video lah. Nanti ada Abu yang editin ya, Bu. Ya, siap. Bisa tak? Oh, tak bisanya. Coba Ctrl C langsung. Clear. Langsung lah ya manual sudo DNF. Install. Yes. Masih PLY PLY MOU TH min Green pip Flip SCRIP SRCIP script nulis script kubah script Oh script pakai pakai TS. Nah, pasti PLY PLY MOU TH Playmore Oh min plugin Ladin plugin ini plugin. Nah, plugin main script apa? main script. Nah, ini beda dari modul yang dari Bapak, soalnya min-y pasti min-y. Soalnya di repo Fedora sendiri, kalau buat by mode-nya itu harus diinstal terpisah-pisah, enggak jadi satu modul paket gitu. Enter aja langsung. Waiting sudah iya proses gini Nah, Bu ya kalau misalnya pakai update init frame juga sama, kita harus update dulu si frame-nya pakai sudo di recruit min force nanti. Ya kurang lebih gitu kalau buat install PyMod-nya. Terus GRUB udah, login screen udah. Berarti udah ya semua ya? Udah dong beres. Nah, nanti kalau buat nge-exportnya juga kita pakai system back buat jalanin live boot atau buat bikin ISO-nya biar nanti bisa diekspor juga hasilnya.
Nah, kurang lebih kayak gitulah. Nah, untuk, beberapa aplikasi tambahan, nanti ada di deskripsi buat aplikasi yang udah terpasang apa aja, lingkungan GUI-nya kita udah tes juga, udah masuk, berarti udah berfungsi semua. Mangga Teh, pilih badai kesimpulan Teh Bunga. Jadi dari kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Ada. Jadi dari tugas ini tuh kita udah ngebikin sebuah sistem operasi Linux versi kami sendiri. Ngikutin dari arahan Bapak, cuman ada beberapa yang diubah gitu. Terus mulai dari CLI tadi sampai bisa jadi sistem yang lengkap seperti OS pada umumnya atau GUI kayak gitu. Terus tadi kita juga udah nginstal Linux versi minimalnya dan nambahin tampilan desktop kayak gitu yang biar bisa digunakan supaya lebih nyaman. Nah, terus kita juga ngeinstal beberapa aplikasi penting OS tadi yang nanti bakal disimpan di deskripsi dan kita juga udah customisasi buat wallpapernya juga, temanya juga sesuai parameter yang udah dijelasin sama Dila juga. Terus kita juga udah bikin file ISO gitu supaya bisa dipasang kembali di VMware seperti Linux profesional atau dan lainnya kayak gitu. Jadi secara keseluruhan tugas ini tuh bisa buat pemahaman mengenai sistem operasi yang dibangun dari awal hingga ya, dari menambah tampilan aplikasi, tema, dan menjadi OS yang benar-benar bisa atau memiliki identitas konfigurasi. Udah Teh? Tambahan, Pak. Ya udah berarti, ya mungkin untuk demo tugas kali ini, mungkin kita akan jumpa di lain waktu. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah support, udah bantu, sampai bikin wallpaper-nya, sampai install di satu OS yang sudah jadi. Oke, mau ada kata-kata terakhir nggak, Akbar. gue? Astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.